tiba-tiba dialihkan ya menjadi Jakarta Bandung yang sebetulnya tidak perlu kereta cepat di situ. Jaraknya juga ya tidak terlalu bermanfaat. Lalu kemudian juga tiba-tiba China langsung ada di tengah-tengah kompetisi seolah-olah, tetapi kemudian yang terpilih. Kalau kita lihat, mungkin proyek ini adalah tidak terlalu muat studi untuk kelayakannya. Jadi kelihatannya itu tidak kuat gitu ya. Jadi sangat cepat sekali gitu ya diadakan. Maka kita lihat bahwa setelah proyek ini diadakan, maka kelihatan sekali keteteran ya. Jadi pembiayaan dan sebagainya dan juga waktu gitu kan. Karena kelihatannya ya tidak ada studi kelayakan yang baik gitu, yang menyeluruh, yang memperhatikan risiko-risikonya dan sebagainya gitu. Nah inilah yang terjadi sehingga di situ terjadi pembengkakan biaya. Dan cara penunjukannya juga kalau kita lihat juga memang ada terkesan sekali memang tidak fair gitu ya. Iya, tidak fair. Dalam ini ada proyek kereta cepat yang dari China itu seolah-olah diuntungkan gitu. Ini menarik juga, Pak. Saat China dipilih, konsorsium Cina ini dipilih, alasannya lebih murah dibanding konsorsium Jepang. Tapi kemudian ternyata saat ada perhitungan bunga sebelum ada koreksi pun kabarnya dari Cina sebenarnya lebih mahal kalau pakai perhitungan di final. Nah, kalau secara hukum ekonomi itu gimana sih berapa dibolehkan seperti itu? Ya kalau kita lihat bahwa ada upaya-upaya yang mengandung unsur kesengajaan, tidak memasukkan biaya-biaya tertentu sehingga proyek dari China yang ditawarkan oleh China seolah-olah lebih murah dan dipilih. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ada biaya-biaya yang tidak masuk. Dan kalau kita hanya masukkan sebagai selisih biaya bunga, karena kan bunganya itu kan besar sekali ya, jauh sekali bedanya ya, yaitu dengan yang ditawarkan oleh Jepang kalau nggak salah 0,1%, lalu ditawarkan oleh China yang 2%, ya ada 20 kali lipat gitu. Nah kalau kita masukkan unsur itu, di mana bahwa anggap 10 tahun itu mendapatkan grace period, bukan anggap lagi ini memang dalam penawaran. Kalau grace period itu unsur bunga dimasukkan selama 10 tahun, maka kereta cepat China itu menjadi lebih mahal. Karena dia sudah ada selisihnya itu sangat sedikit ya. Karena pertama adalah 5,5 miliar kalau nggak salah, terus kemudian sudah membengkak menjadi 5,8 kalau nggak salah ya. Nah di situ Jepang cuma 0,02 miliar. Gitu. Nah jadi selisih dari bunga itu sudah melebihi dari total biaya yang dikeluarkan untuk kereta Jepang China gitu. Nah ini kalau memang ini terbukti ada upaya-upaya kesengajaan untuk menyembunyikan biaya, maka di sini ada kesengajaan menguntungkan pihak lain dan merugikan keuangan negara. Dan ini adalah delik dari tipikor, tindak pidana korupsi. Terutama karena saat ini udah pakai APBN ya tambahan itu, karena kan awalnya mereka misal dari pihak pemerintah bilang itu murni bisnis ke bisnis, jadi pemerintah tidak ikut campur bahasanya karena itu duit pemerintah. Ada fakta lain yang menarik bahwa saat di awal ini pun ternyata dari konsorsium KCIC ini BUMN juga ternyata stok modal juga hampir 40%, termasuk ada PT PN8 yang 40% dari BI. Mereka dapat stok sekitar 16,6 miliar. Nah ini kalau Prof melihat ini ada kemungkinan nggak sih ini akan menjadi, ini kan karena BUMN dianggap invest ke dalam KCIC, ada peluang nggak mereka memperoleh dividen atau keuntungan itu dalam waktu dekat? Ya, pertama adalah bahwa ini adalah bisnis to bisnis ya, seolah-olah tidak ada
kerugian negara dan karena pemerintah tidak berpihak gitu. Tetapi kalau kita lihat BUMN itu kalau memang merugikan keuangan negara tetap adalah tindak pidana korupsi gitu. Kalau ada kesengajaan itu, meskipun tidak memakai APBN gitu, karena BUMN adalah kekayaan yang dipisahkan, kekayaan negara yang dipisahkan, dan artinya masih kekayaan negara. Kalau merugikan BUMN dengan sengaja, maka itu adalah tindak pidana korupsi juga. Gitu. Terus mengenai secara operasional nantinya apakah bisa memberikan dividen atau tidak. Kalau kita lihat begini, kalau modal, ini dari modal saja ya, itu adalah 25% itu modal sendiri. Kalau kita lihat dari totalnya kan sekarang ini udah menjadi 7,2 miliar ya. 20%-nya adalah sekitar 15 miliar. 15 miliar US dollar. 15 miliar US dollar itu modal sendiri, di mana 60%-nya adalah pihak Indonesia, karena 60% Indonesia, 40% China. 60% dari 15 miliar, yaitu kurang lebih 9 miliar. Nah, itu dari konsorsium BUMN. Nah, ini ya di situ pasti ada penyertaan modal negara, mereka tidak ada uang gitu. Jadi diberikan penyertaan modal negara. Nah, kemudian bahwa 75%-nya tadi itu adalah pinjaman. Nah, dengan bunga yang tadi ya 2% begitu. Jadi apakah ini bisa atau tidak mendapatkan keuntungan? Kalau kita lihat dalam beberapa studi mengatakan bahwa ini sulit mendapatkan keuntungan, bahkan operasionalnya pasti rugi. Nah, siapa yang mau menanggung itu? Kenapa tidak bisa mengambil keuntungan? Karena jaraknya terlalu pendek. Lalu kemudian di situ juga ada kereta parahyangan dan juga ada alternatif tol dan sebagainya gitu. Dan yang paling buruk lagi adalah bahwa kereta cepat Jakarta Bandung ini tidak sampai Bandung gitu, tapi sampai Padalarang. Gitu. Jadi siapa market di Padalarang? Apakah nanti Padalarang ke Bandung ada feeder lagi? Juga orang tidak mau gitu, karena mereka masih makan waktu yang lama gitu. Padalarang Bandung mungkin bisa lebih lama gitu waktunya. Nah, jadi kalau kita lihat kemungkinan besar bahwa ini adalah rugi. Oleh karena itu pemerintah berwacana untuk menghentikan kereta api parahyangan, dan itu juga akan merugikan negara. Ya, itu. Dan juga di luar dari itu wacana itu mungkin sudah banyak ditentang, mungkin tidak jadi jalankan karena parahyangan itu kan sampai Bandung. Nah, yang kedua adalah bahwa rencananya akan disubsidi gitu. Ya, nah, jadi subsidi ini juga akan melanggar keuangan negara gitu, undang-undang keuangan negara, karena yang disubsidi adalah ada pihak asingnya, di mana APBN tidak boleh memberikan subsidi untuk pihak asing. Gitu. Nah, jadi kedepannya bagaimana ya? Kalau kita lihat ini bakalan terbengkalai. Ya, walaupun mungkin bisa diresmikan, tapi untuk bisa berjalan normal itu sangat sulit. Ya, kalau diresmikan kan Kertajati juga diresmikan, LRT Palembang juga diresmikan gitu. Kalau meresmikan itu adalah satu hal yang dapat dilakukan seketika, tetapi kan masalahnya kan mempertahankan itu sampai dia beroperasi setidak-tidaknya tidak rugi kan gitu ya, sampai itu. Nah, kita lihat bahwa apalagi 2015 diinisiasi Jakarta Bandung, tapi kemudian IKN-nya berubah. Nah, pada saat itu apa ketertarikan Jakarta dari orang-orang yang dari Bandung akan ke Jakarta gitu. Jadi ini juga yang menjadi masalah tersendiri. Jadi kita lihat bahwa perencanaan ini adalah sangat tidak konsisten. Ya, tidak konsisten, Jakarta Bandung, lalu kemudian IKN-nya berubah, apa segala ini pelaksanaan yang sporadis, yang amburadul. Ini satu lagi yang menarik, bro. Ini kan pembiayaan sebagian besar utang katanya. Ini kalau misalnya di call nggak sadar utang itu ada kemungkinan disita nggak sama Cina, sehingga jalur itu jadi punya Cina.
Ya kemungkinan itu ya sangat besar karena pasti adalah underlying dari B2B tadi. Kalau yang utang adalah B2B ya, dan dia ke sana ke mana? Eh, Utang langsung dengan perbankan China gitu. Jadi ya bukan hanya jalur itu saja. Kalau jalur itu nanti tidak cukup atau apapun, pasti nanti ada kolateral yang lain yang menjadi pegangan China itu. Gitu. Nah itu yang sebetulnya adalah wartawan coba melihat bagaimana perjanjian-perjanjian yang ada antara BUMN, konsorsium BUMN Kereta Cepat dengan perbankan sana gitu. Apa saja yang menjadi kolateralnya, menjadi jaminan begitu. Dan apakah yang dijaminkan itu artinya melanggar keuangan negara apa tidak gitu. Nah itu yang harusnya dibuka kepada publik. Jadi yang sampai saat ini kita belum mendapat itu. Terus ini Prof, yang terakhir mungkin ini kan BPK udah merilis dan juga sebenarnya BPK, tapi BPK kita nggak dapat datanya bahwa ada potensi kerugian negara dari pembengkakan cost of run. Nah, bukan persoalan, tapi kemudian ini seperti tidak ada penegak hukum yang merespon ini sebagai salah satu bentuk korupsi gitu. Itu menurut Prof sebenarnya gimana nih? Harusnya gimana penegak hukumnya bersikap dengan ada laporan BPK ini? Laporan BPKP dan BPK itu ada cenderungan sudah melihat bahwa kalau BPKP kan cost of run, dia tidak melihat apakah ini ada penyalahgunaan atau tidak. Nah seharusnya di situ nanti di BPK ya audit keuangan negara itu harus dilihat lagi bagaimana cost of run itu terjadi. Ada penyimpangan apa tidak di dalam melakukan proyek itu, gitu, melaksanakan proyek itu. Nah, tapi indikasi cost of run ini kan sangat tinggi sekali bahwa dari anggap saja 6 miliar ya menjadi tambah 1,2 miliar. Ini sangat luar biasa. Itu sekitar 20%. Malah sebelumnya adalah cost of run itu sampai 1,9 miliar US dollar gitu ya, hampir 30% gitu. Nah, dengan cost of run yang sebegitu besar, seharusnya ada satu tim yang melakukan penyelidikan apakah ini ada penyimpangan apa tidak. Dan kelihatannya sangat sulit sekali bahwa dikatakan ini adalah murni pembengkakan proyek biasa gitu. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin pembengkakan proyek, tetapi mungkin biaya-biaya yang sudah diketahui di awal yang tadinya yang tidak dimasukkan ke dalam proyek gitu, disembunyikan itu. Nah, sehingga di sini adalah memang sengaja ada merugikan keuangan negara. Proyek yang seharusnya lebih mahal tapi dipilih gitu. Nah, ini harus ada dilihat ke korelasi itu juga gitu. Ya semoga nanti ada penyelidikan yang ke sana, apalagi bagus kalau sampai ada penyidikan sehingga benar-benar yang merugikan keuangan negara ini harus mempertanggungjawabkannya kepada publik. Prof, yang ini sekian, terima kasih Prof ya. Oke, terima kasih. Ini yang si